Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya di Satu Hari Satu Firman. Di sini ayat hari ini saya akan berganti topik ya. Kalau kemarin itu topiknya adalah tentang manusia baru, bagaimana hakikat manusia baru, manusia yang lahir dari Allah, bagaimana mengutamakan perkara yang di atas. Nah, sekarang saudara, saya akan berganti topik. Nah, walaupun topiknya ganti, namun ini juga ada kaitannya tentang tema yang kemarin saya bawakan. Nah, saudara, renungan hari ini saya ambil dari surat 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menuruti perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amen. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk prolog renungan hari ini, pengantarnya itu saya akan sedikit kembali membahas tentang bagaimana pola kehidupan bangsa Israel di Perjanjian Lama jika kita kaitkan dengan pola kehidupan orang benar yang ada di Perjanjian Baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kita melihat Allah di dalam Perjanjian Lama. Terkadang kita melihat Allah di dalam Perjanjian Lama adalah Allah sebagai hakim, Allah yang menghukum, Allah yang membuat peraturan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu semua tanggapan itu adalah benar. Bagaimana kita melihat Perjanjian Lama, Allah itu memberikan hukumnya, amin, dari hukum 1 hingga hukum yang ke-10, dan masih banyak adat istiadat peraturan yang Allah berikan di luar 10 perintah Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau di dalam Perjanjian Lama kita lebih sering mendapatkan hal-hal yang berbau tentang hukum, tentang keadilan, tentang persembahan, tentang dosa dan lain sebagainya. Sebenarnya itu menggambarkan tentang kekudusan. Kalau di dalam Perjanjian Lama, seorang imam yang mau masuk ke ruang maha suci untuk bertemu Allah, dia harus menyucikan dirinya, harus mengorbankan korban ternaknya, dan untuk melakukan berbagai hal. Di dalam Perjanjian Lama ada aturan-aturannya. Kita bisa baca di kitab Bilangan, di situ banyak aturannya, banyak aturan tentang perbendaharaan, tentang jumlah penduduk Israel, tentang bagaimana membuat sebuah tabernakel. Nah, itu tentang Perjanjian Lama, saudara. Tetapi ketika kita membahas tentang Perjanjian Baru, di sini kita bisa melihat perbandingannya, saudara. Di dalam Perjanjian Baru, Allah memberi anugerah. Di dalam Yohanes 1 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini berbicara tentang anugerah, saudara. Ke-10 hukum di dalam Perjanjian Lama itu menggambarkan kedua hukum kasih,
Nah, segala peraturan yang ada di perjanjian lama itu menggambarkan kekudusan, saudara. Tabernakel di dalam perjanjian lama itu menggambarkan hati kita di dalam perjanjian baru. Artinya apa? Ketika kita mau ibadah, kalau di dalam perjanjian lama itu berbicara tentang bagaimana dosa kita dihapuskan dengan korban. Amin. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, saudara, itu bagaimana kita itu memiliki kuasa untuk menolak dosa. Jadi ada perbedaannya, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama kita melakukan dosa, kita harus membayar dosa. Tetapi karena kita hidup di perjanjian baru, walaupun dulunya kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus yang adalah korban sejati itu yang memberi anugerah kepada kita. Amin. Nah, apa hubungannya dengan 1 Yohanes ini? Di sini dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Amin. Jadi sama seperti di dalam perjanjian lama, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mau berada di ruang maha kudusnya Tuhan, kita harus melakukan segala upaya agar kita layak di hadapan Tuhan. Itu berbicara tentang perbuatan. Tetapi kalau kita sudah lahir baru, sudah hidup di perjanjian baru, perbuatan itu bukanlah yang menyelamatkan. Perbuatan itu tidak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik itu adalah buah dari pertobatan, buah dari kelahiran kembali, buah dari manusia baru kita, yaitu kasih. Kita memiliki kasih. Makanya Tuhan Yesus sering berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Amin. Jadi di sini, saudara, amanat yang bisa kita tangkap dari sini adalah bagaimana ketika kita sudah mengalami kehidupan kembali, mengalami lahir baru, sebagai buah pertobatan, sebagai buah kelahiran kembali, kita harus menyatakan kasih Allah. Kita harus menyatakan buah-buah pertobatan, buah-buah kelahiran kembali. Ada kasih Allah, ada kuasa Allah yang membantu kita untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Amin. Di dalam Kisah 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Ini berbicara tentang kelahiran kembali, saudara. Bagaimana Anda, ketika Anda lahir baru, Anda terima Roh Kudus, Anda otomatis menerima anugerah dan kuasa dari Tuhan. Artinya, ketika kita bertobat, ketika kita sudah memulai manusia baru kita meninggalkan manusia lama kita, buah dari pertobatan itulah yang harus kita lakukan. Kalau di dalam perjanjian lama, kalau engkau mau bertobat, engkau harus melakukan sesuatu. Tetapi kalau di perjanjian baru, perbuatanmu itulah yang harus mencerminkan buah-buah pertobatan. Jadi engkau bertobat terlebih dahulu, baru engkau melakukan perbuatan kasih. Berbeda dengan perjanjian lama, engkau berbuat kasih terlebih dahulu, baru engkau akan diselamatkan. Ini berbeda terbalik, saudara. Kita bisa membahas tentang bagaimana perjanjian lama itu membahas tentang kalau kamu mau selamat, kamu harus berbuat sesuatu. Tetapi perjanjian baru mengatakan bahwa kalau kamu selamat, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah,
Karena engkau dapat anugerah Tuhan, maka engkau harus berbuat kasih. Begitu saudara.